Dari Bumi Karangputih Darung Padang, 103.4 Kelas FM, this is the actual radio. Assalamualaikum, apa kabar Classy People? Semoga sehat selalu dan disiplin ya, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun atau lebih sering menggunakan hand sanitizer, dan juga menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan mengikuti program vaksinasi. Ini akan selalu kami kampanyekan untuk Anda Classy People agar pandemi bisa segera berakhir, kita bisa hidup dalam keadaan normal kembali. Nah, Classy People, kali ini kita kembali mencermati program Kata KJ, program yang hadir setiap hari Kamis di awal bulan untuk Anda, jadi program 1 bulan sekali yang bisa Anda dengarkan, yang dipandu oleh wartawan senior Bapak Khairul Jasmi atau Pak KJ. Untuk topik bulan ini, topik kali ini adalah lika-liku penyusunan RPJMD Sumatera Barat. Kita ke Pak KJ. Assalamualaikum Pak KJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Segar sepertinya baru selesai makan ya Pak ya? Nah, ya. Oke Pak, kita langsung mulai ke diskusi untuk hari ini Pak mengenai penyusunan RPJMD Sumatera Barat. Bapak silahkan memulai diskusi dan memperkenalkan narasumber. Baik, ya, terima kasih pendengar Klasi FM dimanapun Anda berada, kembali bertemu bersama saya Khairul Jasmi dalam program Kata KJ. Kata KJ hari ini adalah tentang RPJMD. RPJMD ini adalah nanti dijelaskan oleh ahli kepanjangannya, mudah-mudahan semua tahu. Kalau tidak tahu, dianggap tahu. Nah, narasumber kita hari ini adalah orang-orang berbobot, baik ilmunya ataupun badannya. Pertama, Dr. Endrizal Ridwan. Yang kedua, Dr. Hengki Adora LLM. Yang ketiga, Edi Indrizal. Dan keempat, Profesor Weridata Taifur. RPJMD Sumatera Barat belakangan ini diperbincangkan karena menurut analisa atau penelusuran anggota DPRD Sumatera Barat, banyak copy paste. Informasi yang saya dapat, ada 44% kesamaan dengan RPJMD daerah lain. Yang kemudian disebut yang sama itu adalah undang-undangnya, kata-kata undang-undangnya. Kalau sebanyak itu samanya, betapa banyaknya undang-undang dalam RPJMD, undang-undang, peraturan, dan segala macam. Informasi lain, apakah benar seperti itu atau tidak, atau ini hanyalah otak lapau saja, maka kita akan berbicara dengan para ahlinya. Para ahlinya lah yang akan menyampaikan. Pertama, Dr. Endrizal Ridwan sudah hadir. Assalamualaikum, Pak KJ. Hadir, Pak. Nah, ini dia. Boleh diberi aufklärung kepada pendengar Klasi FM dimanapun berada, apa itu RPJM dan apa yang terjadi dalam penyusunannya. Oke, baik, Pak KJ. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar. Jadi, seperti yang kita sama-sama tahu ya, kata Pak KJ tadi, kalau nggak tahu dianggap tahu gitu ya. Jadi RPJMD itu rencana pembangunan jangka menengah daerah ya, itu merupakan dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman ya bagi setiap unsur pemerintahan di daerah kita ya, untuk pembangunan sampai akhir periode ya. Jadi sekarang ini periodenya adalah 21, kalau nggak salah itu sampai 26 ya, selama 5 tahun disusun. Nah, sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, jadi RPJMD ini merupakan dokumen ya perwujudan dari tujuan bernegara ya, atau tujuan berpemerintah, yaitu melindungi segenap bangsa ya, dan seluruh tumpah darah ya, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini kan tujuan kita bernegara ya, atau tujuan kita punya pemerintah. Nah, untuk tingkat daerah, bagaimana ini bisa dibumikan ya, itu tentu di dalam dokumen yang kita sebut dengan RPJMD. Nah, ada beberapa
undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur bagaimana RPJMD ini disusun. Nah, tentu itu merujuk kepada salah satunya adalah Permen Dagri ya, nomor berapa itu? Nomor 86 kalau tidak salah tahun 2017 begitu. Jadi semua detail ya, apa yang harus ada di dalam RPJMD, bagaimana cara menyusunnya, ya bagaimana analis apa yang harus ada di situ, itu sudah diatur di sana. Nah, saya kira demikian dulu Bang KJ, mungkin nanti kita lanjutkan ya diskusinya. Baik, Dr. Henryzal. Sekarang saya ke Pak Hengki. Ada? Siap Bang KJ. Siap. Pak Hengki ikut dalam penyusunan RPJMD Sumatera Barat. Alhamdulillah diikutkan Bang KJ karena kami dengan Prof. Gary Darta Taifur itu dilibatkan dalam pembahasan dengan pansus di DPRD Sumbar Bang KJ. Ya, gimana sebenarnya lika-likunya penyusunan RPJMD ini? Atau memang ada masalah? Ya, kalau kita lihat ya sebenarnya Bang KJ, dokumen RPJMD itu kan dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan yang akan menentukan masa depan Sumbar itu 5 tahun ke depan. Yep. Nah, sebagai dokumen perencanaan tentu harus disusun sedemikian rupa, betul-betul serius kita. Karena apa? Karena RKPD di situ bersumbernya mengacu kepada RPJMD, dan itu juga nanti terkait dengan APBD juga kan. Yeah. Nah, kalau kita bermasalah di RPJMD, maka dokumen perencanaan yang lain turunannya juga akan bermasalah. Nah, itu persoalannya. Itu makanya di DPRD concern terhadap hal itu, karena ini menyangkut masa depan Sumbar 5 tahun yang akan datang. Iya. Nah, gitu poinnya di situ, Bang KJ. Nah, dari hasil penelusuran kami, ternyata ada beberapa hal yang bersifat substansi di situ, terutama kami menemukan di bab 4. Di bab 4 itu kan berisi tentang soal isu strategis dan permasalahan yang ada di daerah. Ya. Nah, di bab 4 itulah kemudian kita menceritakan permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi Sumatera Barat pada hari ini. Permasalahan-permasalahan itu ada di OPD, kita ceritakan di situ, kita narasikan di situ. Kemudian juga permasalahan-permasalahan yang kita himpun di dalam musrembang. Mestinya kita petakan juga di sana, kita potret juga di sana. Ternyata dari hasil penelusuran kami, ada plagiasi di situ, ada dia menciplak RPJMD Kota Padang dan RPJMD Jawa Tengah. Nah, disinilah kemudian kami persoalkan sebenarnya, masa kita mengidentifikasi masalahnya masalah Kota Padang, masalahnya masalah Jawa Tengah. Nah, inilah kemudian berawal ceritanya tuh Pak KJ, yang kemudian celakanya adalah di bab 4 itu kemudian kami menemukan Kota Padang. Ada 3 kata muncul di situ. Ada di bidang urusan pariwisata, ada di bidang arsip, dan juga ada di bidang teknologi komunikasi dan informatika. Demikian Bang KJ. Dan itu kemudian ini bab 4 juga berkait erat dengan bab 2. Nggak bisa dipisahkan. Jadi antara masing-masing bab itu dia saling terkait satu sama lain. Demikian Bang KJ. Jadi memang ada ditemukan ya plagiat di dalam. Apakah istilah plagiat ini juga berlaku untuk dokumen-dokumen yang tidak ilmiah seperti ini? Siapa bilang ini tidak ilmiah, Bang? Oh, oke, baik. Ini kan kajian nih, Bang. Iya. Kajian ini kan, kalau kajian itu kan ada metodologinya. Iya. Ya kan? Ini kajian berdasarkan metodologi yang telah ditentukan. Makanya ini jangan, jadi teman-teman jangan disusun oleh pemerintah daerah, kita bilang ini bukan bentuk kajian. Kajian itu adalah gaweannya perguruan tinggi, tidak, Bang. Ya. Artinya ini adalah produk ilmiah, Bang, itu. Yang itu nah, kalau demikian,
Kalau demikian, apakah dokumen ini bisa dipakai atau mesti dibuat ulang atau direvisi saja? Ya, kalau saya sih gini, Bang. Program kerja yang akan dibuat oleh gubernur, wakil gubernur atau kepala daerah di sini, itu kan berdasarkan masalah, Bang. Ya, Iya kan, kita mau mengobati penyakit, ternyata diagnosa kita salah. Kan tentu ya, salah obatnya, Bang. ya, ya. Ya, yang jadi penyakitnya itu ada di bab 4. Kita di situ menceritakan, mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang dihadapi Sumatera Barat pada hari ini. Oke. Iya kan? Sementara Hmm. data yang kita narasikan di situ tuh kita ambil narasi yang bukan potret dari Sumbar sesungguhnya, tapi kita ambil, kita comot yang di Kota Padang narasinya, kita comot narasi yang ada di Jawa Tengah. Gitu, Bang. Itu Oh, makanya kalau rekam. itu bermasalah, tentu bagaimana programnya akan kita bikin. Ya. Bagaimana kita obatnya kita bikin. Sementara yang penyakit ini bukan penyakit kita sebenarnya kan. Logikanya di sana, Bang. Rekam medisnya salah. Bagaimana Itu, cara Bang. memberi obat? Iya, salah diagnosa nih, Bang. Karena itu bukan penyakit kita kan. Ya, ya, ya. Nah, gitu, Bang, apanya logikanya, Bang. Baiklah. Edi Endrizal. Baik, terima kasih Bang KJ. Nah, bagaimana Anda membaca itu tadi? Ya, pertama saya ingin membatasi bahwa apa yang saya bisa komentari tidak masuk ke isi yang tertulis dari draft RPJMD itu sendiri, karena saya sendiri belum membacanya. Dan untuk itu saya lebih merasa akan juga dapat pengetahuan dan dapat wawasan melalui ini, khususnya melalui yang disampaikan oleh Bang Hengki tadi. Namun demikian, untuk memahami persoalan itu, saya kira persoalannya tidaklah hanya sekedar plagiasi saja. Kalau sekedar plagiasi saja, itu Prof. Wery, Pak Endrizal juga tahu persis, dicek aja dengan Turnitin juga bisa, dan kemudian disiasati redaksinya dan segala macam. Tapi saya ingin melihat persoalan ini jangan-jangan merupakan persoalan yang klasik yang sudah berulang terjadi di daerah kita. Karena saya kira di waktu-waktu yang lalu cukup sering juga kita mendengar adanya pencontekan atau jenis-jenis plagiasi yang seperti ini terjadi dalam pembuatan RPJMD di daerah ini. Jadi tidak hanya provinsi saja, juga beberapa kabupaten kota yang lainnya. Nah, berkenaan dengan itu, yang lebih mendasar adalah kita harus pahami bahwa RPJMD itu kan sebuah dokumen perencanaan pembangunan, sebuah dokumen kebijakan publik. Nah, oleh sebab itu, maka penting sekali juga memberlakukan prinsip-prinsip good governance dalam membuatnya. Jika tidak memperhatikan prinsip-prinsip good governance, maka akan terjadilah bad governance. Nah, kalau memang ada plagiasi dan apalagi RPJMD kemudian tidak layak diimplementasikan, itu tentu saja kategorinya tidak memenuhi kaidah-kaidah good governance. Saya lebih melihatnya dari sisi itu, dan yang saya ingin tekankan juga adalah bahwa jangan-jangan ini memang sudah dari proses awal kalau kita mau refleksi sejak masa pilkada, di mana RPJMD kan turunan dari visi misi. Saya kira pilkada kita kurang sekali membahas soal apa sebetulnya visi misi dari masing-masing kandidat dan bahkan sampai ke yang terpilih sekalipun. Ini beda sekali, coba kita bandingkan untuk gampangnya, bandingkan dengan DKI. Kita mudah mengenal dari sejak kampanye sudah kita tahu itu ada program OKOC, ada apa namanya rumah 0%, DP 0% dan sebagainya. Ini kurang begitu terlihat apa sebetulnya yang diperjuangkan dalam visi misi kepala daerah. Itu satu hal. Dan dari segi pendekatan, itu pendekatan politik. Kemudian juga soal transparansi dan akuntabilitas, saya kira juga terus berlanjut pada saat bagaimana proses teknokratik
diterapkan dalam pembuatan RPJMD ini? Tadi disebutkan ini apakah kajian dapat dikatakan sebagai juga kajian ilmiah? Ya tentu penting sekali kombinasi kajian ilmiah di sini. Makanya disitulah letaknya pendekatan teknokratik, dikoordinasikan oleh Bapeda membuatnya, lalu melibatkan juga para ahli dan segala macam ya. Dan itu melibatkannya tidak hanya ujuk-ujuk tiba-tiba pada saat musrembang atau pada saat rapat-rapat di DPRD saja, mulai dari penyusunan awalnya mestinya. Nah, saya kira hal-hal seperti ini juga belum diperhatikan dengan baik. Kalau hal seperti ini masih terjadi, ini jadinya kita sebetulnya terjebak dari kerja-kerja yang sifatnya ritual saja. Jadi sekedar ada saja sebagai perbandingan, misalnya di kampus, ya, karena untuk jadi sarjana harus buat skripsi, lalu ya yang penting ada skripsinya. Tapi seperti apa mutunya, seperti apa kualitasnya, sayang sekali ini bisa menjadi terabaikan kalau prinsip good governance tadi tidak diperhatikan. Satu hal lagi untuk awal ini saya ingin komentari juga, hati-hati dengan bagaimana posisi RPJMD yang kita buat sekarang. Ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Tadi dua pembicara lain menyebutkan sampai 2026. Saya kira ini masih perlu didiskusikan ini. Bukankah sampai 2024? Karena nanti pilkada serentaknya kan diadakan 2024. Jadi hanya sebetulnya untuk 3 tahun ke depan saja. Nah, untuk hal ini memang sangat khusus RPJMD yang dibuat dari hasil pilkada yang baru lalu. Dan ini termasuk berarti di Provinsi Sumatera Barat. Dan terpenting juga, dalam RPJMD tadi, saya kira Bung Hengki tadi nggak menyinggung justru hal yang mendasar dalam isu-isu strategis apa yang hari ini sedang terjadi. Kita sudah 2 tahun terakhir ini menghadapi pandemi COVID. Jadi ini juga beda dengan RPJM sebelumnya. Sudah pasti tantangan 3 tahun ke depan ini, ya sampai tahun 2024 itu, sangat erat dengan hal-hal yang sifatnya post major sampai diadakan PPKM sekarang kan, PPKM darurat. Nah, itu harusnya juga betul-betul bunyi di dalam RPJMD. Karena tidak mungkin lepas dari soal kesehatan, masalah ekonomi ya yang sangat mendasar. Mudah-mudahan nanti Prof. Wery bisa mengembangkan lebih jauh tentang itu. Saya kira itu beberapa catatan awal dari saya. Baik, Pak Edi, dan itu catatan awal. Catatan berikutnya saya mintakan ke Prof. Wery, tapi sabar sebentar Prof, saya mau beriklan dulu beberapa saat. Kita rehat sejenak.